Takeoff-nya sendiri ini bisa kita katakan cukup normal. Ini semuanya normal dengan kecepatannya normal. Kita lihat dia take off dari menit 36. Terus dia climbing, dia akan melakukan SID karena dia airway-nya akan menggunakan Whiskey 14 di sini. Dia akan masuk dari Abasa di sini. Ini airway-nya yang akan digunakan ketika kita akan terbang ke Pontianak. So, kita harus entry dari Abasa. Abasa ini SID-nya kalau dari runway 25 right ini adalah Abasa 1 Delta. Di mana Abasa 1 Delta ini adalah turn right direct to Nabil, Putih, Laras, Tombo, Mulan dan Abasa. Jadi dia harus capai Nabil at 8.000 kalau ngikuti altitude constraint-nya. Dia harus terbang ke sini, runway heading 500, dia belok ke kanan, direct to Nabil sampai 8.000. Kita ngikutin constraint-nya untuk menjaga traffic arrival ya, jangan sampai flow-nya terganggu. Tapi ini yang rute yang akan dia jalankan. Sebelum lanjut, follow dulu ya guys. Dari gambarnya sudah cukup sesuai nih dari gambarnya. Sekarang kita lanjutkan penerbangan kita. Dia terbang di menit 36, dia climb di ketinggian 2000 dengan ground speed-nya masih normal semua di sini. Kita bisa lihat semua track-nya juga masih normal. Dia belok sedikit, dia mulai belok untuk menjalankan SID-nya atau mungkin dia sudah didirectin. Cukup umum ketika pesawat ini, ketika sudah airborne ini dikasih direct untuk segera keluar dari terminal area. Di sini tidak ada yang abnormal semuanya, semua masih kelihatan normal. Ground speed-nya juga sudah mulai mendekati 250 knot asli. Untuk ground speed-nya juga sudah membaca 268 knot, ya kurang lebih indicated airspeed kurang lebih 250 knot. Nah, ini di sini kita bisa lihat semua penerbangan terbang dengan normal nih, kurang lebih. Pesawat ini on track. Kalau kita tarik garis lurus ke Pontianak, memang mengarah ke sana, guys. Kita bisa lihat tracknya ini sudah cukup direct. Kelihatannya dia mendapatkan direct routing. Ataupun, saya nggak tahu ya, karena ini adalah data yang belum tentu akurat. Kita hanya bisa membaca datanya saja. Nah, di sini kita lihat pesawat on track. Tracknya 42 dengan ground speed kurang lebih 250 not indicated ya. Ini indicatednya berarti ground speednya kurang lebih 284. Ini normal semua parameternya. Dan ini di menit 39. Ini semua normal, guys. Ground speednya masih normal semua. Di sini tidak ada indikasi apapun kalau pesawat ini ada masalah. Altitude dan speednya masih normal semua. Sampai di satu titik. Nah, di sini tiba-tiba pesawat oleng 3 derajat dari course-nya 46. Bisa nggak terjadi? Bisa saja. Kalau kena turbulence, bisa saja dia belok ke kiri seperti ini. Tapi coba kalau kita lihat lagi, tiba-tiba tidak sampai 1 menit, pesawat ini belok kurang lebih dari 46 ke 30, ini sudah 16 derajat off track. Speednya masih normal, altitude masih normal. Ini sesuatu hal yang sudah cukup mencurigakan. Walaupun oke lah, bisa saja kalau kita kena turbulence, kita terpental kembali, dan kita masih bisa kembali lagi seperti biasa. Nah, ini sudah mulai mengindikasikan di mana pesawat ini sudah mulai menikung secara steep nih ke kiri. Untuk altitude masih climb perlahan-lahan. Dan di sini sudah terlihat cukup off track ini dari 46 derajat pindah jadi 40 derajat. 40 derajat off track, guys. Dari 46 derajat jadi 6 derajat. Kalian bisa lihat. Waktunya 7 lewat 40 menit. Atau 2 lewat 40 menit. Kurang dari 1 menit, pesawat ini off track 40 derajat. Lihat dari altitude dan speednya ini masih dikatakan cukup normal ya. Kalian bisa lihat ya. Kurang dari 1 menit, tiba-tiba pesawat ini menghadap ke kiri. Sangat drastis dan steep. Heading 339. Kurang dari 1 menit, tiba-tiba pesawat ini dive down ke 8.900. Dari 10.700 turun ke 8.900. Ini 2.000-an, guys. Dan tiba-tiba ground speed-nya menjadi 224. Ini ada kemungkinan indicated airspeed dia bisa jadi di bawah 200 knots. Kalau kita baca dengan kondisi seperti ini ya, bisa jadi di bawahnya.